Presiden Amerika Serikat Donald Trump perintahkan tunda serangan ke Iran selama 5 hari. Dosen Hubungan Internasional Universitas Binus, Tia Mariatul Kiptia, mengatakan penghentian serangan ini sebagai upaya membuka ruang negosiasi serta akibat opini publik di media sosial yang menekan Amerika Serikat. Iran itu berjalan. Dia bukan hanya menyerang dengan senjata, dengan rudalnya, dengan misilnya, tapi juga semua bergerak. Dari mulai proksi, walaupun baru Hezbollah ya, proksi lain belum bergerak loh. Yang di Irak belum, yang di Yaman belum, begitu ya. Kemudian platform media sosial untuk mempengaruhi opini publik internasional juga bermain. Jadi artinya setiap kali Trump mengeluarkan statement nyelenehnya, Iran dengan strategi yang calm, yang tenang, memberikan statementnya dan oke, Anda akan menyerang, saya juga akan melakukan serangan kepada fasilitas atau army base di berbagai negara di Teluk, betul. Jadi ini adalah strateginya Iran juga. Ini kita kalau lihat ya, Mas Gede, jomplang begitu ya. Bahasa kitanya tuh jomplang. Trump dengan statement nyelenehnya, kemudian Karachi sebagai representatif dari Iran sangat tenang, kemudian sangat mempengaruhi publik dan dia sanggup menghadapi berbagai international news dari Western, dari CNN, dari CNBC, dari berbagai media dari Amerika. Dia sanggup dan dengan Inggris yang bagus dia memperlihatkan bahwa Iran masih kuat dan tetap akan melanjutkan serangan, dan ini bagus untuk Iran. Dan kita tidak tahu padahal sebetulnya betul nggak senjata Iran masih memadai begitu ya? Ini benar-benar strategi dari Iran yang saya pikir membuat Amerika jadi ragu untuk terus melanjutkan perang dan memenuhi keinginan Israel begitu. Ya Mbak, jika Anda melihat sikap Trump yang tadi Anda bilang ini ada semacam kekhawatiran kalau kita lihat ya Mbak ya, ada statement yang agak berubah-ubah yang tidak konsisten sementara Iran menyikapi itu dengan tenang. Kalau Anda melihat secara psikologis Trump sendiri seperti apa nih Mbak? Tertekan. Jadi saya melihat satu sisi dia ingin mendukung Israel, dia ingin komitmen dengan Israel, tapi sisi lain dia juga harus mengamankan posisi politik di dalam negerinya. Dia juga harus mengamankan sekarang posisi BBM di Amerika sudah naik 3 kali lipat. Dia ada kekhawatiran itu terjadi chaos, terjadi pemakzulan, kemudian tidak ada aliansi yang menolong dia, yang mau join memerangi Iran. Nah itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dan kita melihat bahwa beberapa statement Trump saat ini sudah mulai melemah dibanding di awal-awal ya. Mas Gede, dan harapan saya mudah-mudahan betul prediksi saya bahwa 2-3 minggu setelah Lebaran ini perang akan berakhir dan mereka kembali ke meja perundingan. Ini artinya bahwa memang politik luar negeri Amerika Serikat sangat berperan penting dalam menghentikan serangan Amerika Serikat ke Israel nih Mbak ya? Ya, hanya Iran. Kita tidak butuh mediator, saya melihatnya ya, perang ini tidak butuh mediator, tidak butuh siapapun, hanya Trump yang bisa menghentikan. Ketika Trump menyebutkan akan stop dan dia tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, dalam hal ini Israel, perang ini akan berakhir. Jadi satu-satunya aktor yang bisa menghentikan perang ini adalah Trump. Dan saya yakin Ayatollah Mujtaba juga bukan orang yang sangat keras kepala ya. Kalau Trump masih melihat bahwa Ayatollah Mujtaba sebagai ancaman, itu salah besar. Berarti Trump memang belum memahami tentang sistem politik Iran. Sebetulnya orang-orang Iran itu sangat-sangat bagus untuk diajak negosiasi atau kembali ke meja perundingan. Karena awalnya juga kan mereka sedang berunding. Dari mulai Oman, kemudian pindah begitu ya, dan mereka melanjutkan perundingan. Iran juga cukup kooperatif untuk membuka data-data sampai mana pengayaan uraniumnya dan misil dan lain sebagainya. Ini kan Israel. Masalahnya adalah Israel, biang keroknya adalah Israel. Itu saja. Jadi kalau Trump konsisten saja, war will end, ya sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan kembali, dan saya pikir Ayatollah Mujtaba akan kooperatif begitu ya. Mbak, ini terakhir Mbak, dari kondisi saat ini kita melihat bahwa ada indikasi Amerika Serikat melunak ya untuk menghentikan serangan hingga 5 hari ke depan. Apakah ini merupakan sebuah indikasi hingga saat ini ya Anda melihat kemenangan ada di tangan Iran? Nah, kalau misalnya menyebut yang mana yang menang, susah nih, Mas. Karena kalau perang begini, Amerika akan menyebut kita menang. Nanti Iran juga akan menyebut kita menang. Dan perang menang dan tidak, itu tidak bisa juga diukur dari kekuatan militer. Karena kalau kekuatan militer jelas, Amerika Serikat sebagai negara adidaya, ya 4 kali lipat lebih kuat daripada Iran. Tapi dengan retaliation yang Iran lakukan, dan di luar dugaan publik internasional kaget, begitu ya, mampu melakukan itu, dengan kondisi di bawah sanksi Amerika Serikat puluhan tahun, ini merupakan poin plus untuk Iran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa
Iran tidak selemah itu di bawah sanksi Amerika Serikat mampu melawan dan melakukan retaliations, dan saya pikir kedepannya akan lebih hati-hati lagi Amerika Serikat untuk terus mengikuti keinginan Israel. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung.